Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan, mahasiswa dari Universitas Primagraha, Prodi Manajemen, kelas RA3, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume materi pertemuan pertama sampai pertemuan 12 mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Pak Seyoreji Eskom MM. Baik, langsung saja. Di pertemuan pertama yaitu mengenai pengenalan pengantar teknologi informasi. Definisi dari teknologi informasi ini memiliki 3 definisi. Yang pertama dunia digital, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang ketiga pendukung efisiensi. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah teknologi informasi. Yang pertama dimulai dari mesin hitung, yang perkembangannya itu pada abad ke-19, kemudian yang kedua ada zaman komputer pada tahun 1940-an, dan internet dan era digital pada tahun 1969 yang kita kenal dengan ARPANET. Pembahasan selanjutnya yaitu penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai hiburan, dan yang ketiga Anda bisa menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk belanja online. Pembahasan selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama untuk kolaborasi, yang kedua untuk pemasaran dan penjualan, dan yang ketiga untuk pengambilan keputusan. Pembahasan selanjutnya mengenai tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Yang pertama ada keselarasan teknologi dan proses, kemudian ada sumber daya dan kompetensi, dan yang poin terakhir yaitu keamanan dan privasi. Pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama ya, keuntungan atau manfaat yang pertama yaitu otomasi dan efisiensi, keuntungan yang kedua yaitu akses ke informasi yang lebih mudah, dan yang ketiga yaitu komunikasi global yang lebih mudah. Pembahasan selanjutnya yaitu masa depan teknologi informasi. Yang pertama ada kecerdasan buatan yang kita kenal sebagai AI atau IoT atau Internet of Things. Kemudian yang kedua ada komputasi kuantum, dan yang ketiga ada VR atau realitas virtual. Baik, di pertemuan kedua membahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Pembahasan pertama mengenai pengertian dan definisi komputer. Komputer ini merupakan sebuah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengolah, dan memberikan informasi secara otomatis. Di sini pembahasan selanjutnya mengenai komputer analog, yang dimana sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai, menggunakan untuk mewakili sebuah data. Mereka ini sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan dunia militer. Pembahasan selanjutnya mengenai komputer mekanik, komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Yang dimana dalam mesin hitung Babbage menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Pembahasan selanjutnya mengenai generasi komputer pertama, yang dimana generasi dari komputer pertama yaitu komputer tabung vakum, kemudian yang kedua ada program Melbar-Rechner, dan yang ketiga UNIVAC 1. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai generasi komputer kedua, yang dimana generasi komputer kedua ini diantaranya ada transistor, ada kartu ponsel, dan yang terakhir ada komputer arsitektur pipa. Kemudian ada generasi komputer ketiga, ada 4 di sini. Yang pertama sirkuit terpadu, kemudian sistem operasi atau OS, kemudian PC dan personal computer, dan yang terakhir ada GUI dan mouse. Kemudian ada generasi komputer keempat, yang dimana di sini ada perkembangan jaringan internet, kemudian teknologi yang bergerak, kemudian ada computing yang lebih cepat atau lebih canggih. Pembahasan selanjutnya di pertemuan ketiga yaitu mengenai dasar-dasar perangkat keras. Di sini ada mekanisme kerja komputer. Yang pertama kerja komputer, kemudian bit, byte, dan buzzword, kemudian inti dari komputer dan memori komputer. Di sini ada alat input dan output dari komputer. Yang pertama yaitu keyboard yang merupakan salah satu alat input. Kemudian mouse yang juga merupakan salah satu alat input. Kemudian monitor yang merupakan salah satu alat output yang dapat menampilkan pemrosesan dari PC. Dan yang terakhir ada printer yang memungkinkan kita untuk mencetak dokumen penting atau foto yang berharga.
Kemudian di sini ada alat penyimpanan, yang pertama yaitu hard drive atau HDD, kemudian SSD atau solid state drive, dan yang terakhir ada flash drive atau yang biasa kita kenal dengan flash disk. Kemudian di sini ada sistem komputer, yang pertama yaitu mengenai komponen, yang kedua kemudian mengenai sistem operasi, dan yang ketiga yaitu perkembangan. Di pertemuan keempat ini kita membahas mengenai konsep program dan sistem software. Yang dimana di sini ada definisi dari konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak ini merujuk pada standar, prinsip, dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Pembahasan selanjutnya mengenai elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak. Konsep program dan sistem perangkat lunak ini terdiri dari elemen seperti analisis kebutuhan, arsitektur, pengkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini saling terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Pembahasan selanjutnya mengenai metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall, yang merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur linear dan terstruktur. Kemudian yang kedua ada agile, yang merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang adaptif dan kolaboratif. Dan yang terakhir ada DevOps, merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan dan operasi. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan merupakan suatu tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Pembahasan selanjutnya mengenai tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama yaitu kompleksitas, yaitu merupakan sebuah pengembangan perangkat lunak yang kompleks, membutuhkan pemahaman yang mendalam dan koordinasi yang baik antar tim. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kebutuhan. Kebutuhan pengguna seringkali berubah, untuk itu menjadi kendala atau tantangan dari implementasi tersebut. Dan yang ketiga tentunya kualitas dan keamanan. Memastikan kualitas dari suatu keamanan perangkat itu merupakan sebuah ancaman dan tantangan di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada keunggulan dan manfaat penggunaan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama yaitu manfaatnya menjadi produktivitas tinggi, kemudian kualitasnya menjadi unggul, kemudian keamanannya meningkat atau peningkatan keamanan, dan yang terakhir yaitu peningkatan keandalan. Di pertemuan kelima kita membahas mengenai proses kata sampai dengan paperless publishing. Adapun yang pertama di sini mengenai alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata. Di antara fitur-fiturnya yaitu yang pertama fitur kolaborasi, yang kedua spelling dan grammar check, kemudian yang ketiga yaitu tools penyuntingan PDF, dan fitur yang terakhir yaitu word art dan insert media. Kemudian di sini pembahasan mengenai sejarah desktop publishing. Pada tahun 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Kemudian pada tahun 1990, desktop publishing menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Dan yang sekarang yaitu banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, Quark Express, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak dan rapi dan profesional. Kemudian di sini mengenai spreadsheet sebagai alat pengolah data yang bisa kita gunakan untuk membuat laporan keuangan, untuk perencanaan fitness, dan tentunya perencanaan proyek. Kemudian di sini ada software statistik. Yang pertama yaitu SPSS, yang merupakan software untuk pemrosesan data statistik dan analitik data. Kemudian yang kedua yaitu ada Microsoft Excel, yang merupakan software untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Dan yang terakhir ada SAS, yang merupakan software lengkap untuk pemrosesan dan analisis data statistik pada skala yang lebih besar. Kemudian di sini ada statistik dan data analisis. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, kemudian uji hipotesis, dan yang ketiga yaitu analisis variansi atau ANOVA. Pembahasan selanjutnya mengenai visualisasi ilmiah. Yang pertama di sini astronomi, kemudian kedokteran, dan yang terakhir yaitu genetika.
Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai perhitungan risiko dalam paperless publishing. Yang pertama yaitu terkait dengan keamanan sistem, kemudian yang kedua yaitu rendahnya biaya produksi, dan yang ketiga yaitu keuntungan lingkungan. Di pertemuan ke-6 kita membahas mengenai apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Adapun di sini dari pengertian grafik yaitu ada 4 poin. Yang pertama sebagai komunikasi visual, yang kedua sebagai alat untuk kreativitas, yang ketiga yaitu untuk tingkat efektivitas, dan yang keempat yaitu sebagai visualisasi data. Kemudian di sini ada hypermedia dalam presentasi. Yang pertama yaitu pengertian hypermedia. Hypermedia ini mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lain yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Yang kedua yaitu interaktivitas, yang merupakan hypermedia ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada engagement, yang merupakan hypermedia presentasi ini dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya tarik audiens. Kemudian di sini ada pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama penting untuk kompleksitas informasi, yang kedua penting untuk interaksi audiens, dan yang ketiga tentu saja penting untuk kreativitas ekspresi. Kemudian di sini ada perbedaan antara grafik, hypermedia, dan multimedia. Grafik ini merupakan suatu bentuk visual yang memiliki data secara efektif, sedangkan hypermedia merupakan tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Adapun multimedia sendiri yaitu penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Di sini ada penerapan grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Grafik ini diterapkan sebagai menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar, yang kemudian ada hypermedia yang diberikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hypermedia untuk menavigasi presentasi, dan yang terakhir ada multimedia yang merupakan gabungan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Di sini ada kesimpulan dan penekanan penting pada pertemuan ke-6, yaitu grafik, hypermedia, dan multimedia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Kemudian di pertemuan ke-7 kita membahas mengenai manfaat database dan pengimplikasiannya. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari database. Database ini merupakan sebuah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat. Selain itu yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Kemudian di sini ada manfaat penggunaan database. Yang pertama yaitu sebagai penyimpanannya efisien, kemudian aksesnya yang mudah, kemudian penggunaan sebagai pemeliharaan data, dan yang terakhir yaitu sebagai analisis data. Adapun di sini ada contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Yang pertama yaitu manajemen persediaan, yang dimana database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yang dimana database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Dan yang terakhir di sini ada analisis data bisnis, yang dimana database ini digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk. Kemudian di sini ada pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database ini merupakan keamanan data yang penting. Keamanan data di sini merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan ini seperti autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Di sini ada implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Yang dimana regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database.
Kemudian di sini ada tantangan dalam pengelolaan database. Yang pertama yaitu skalabilitas, kemudian tantangan yang kedua yaitu kecepatan dan kinerja, dan tantangan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan peraturan. Kemudian di sini ada pengembangan database di masa depan. Yang pertama ada database terdistribusi, kemudian yang kedua ada integrasi dengan kecerdasan buatan atau AI, kemudian yang ketiga lebih berfokus pada keamanan. Kemudian di sini di pertemuan 8 kita membahas mengenai pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Pembahasan yang pertama yaitu dasar dari jaringan komputer. Yang pertama yaitu local area network atau LAN, kemudian wide area network atau WAN, yang dimana WAN ini jangkauannya lebih luas daripada LAN. Kemudian yang ketiga yaitu network protocols. Kemudian di sini ada the power of email atau kekuatan dari email. Yang pertama kekuatannya yaitu komunikasi yang efisien, kemudian kolaborasi yang dapat ditingkatkan, dan tentu saja yang terakhir yaitu konektivitas global. Kemudian di sini ada telekonferensi, yaitu mendobrak hambatan. Yang pertama dari contoh telekonferensi ini yaitu rapat virtual, yang kedua yaitu konferensi video, dan yang ketiga yaitu webinar. Kemudian di sini ada pesan instan yang dimana terhubung secara real time. Poin yang pertama yaitu real time communication. Kemudian yang kedua yaitu group chats atau chat group, dan yang ketiga yaitu virtual presence. Kemudian selanjutnya yaitu teknologi informasi dapat mengubah dunia informasi. Yang pertama yaitu akses instan ke informasi, kemudian efisiensi bisnis, dan yang terakhir yaitu Internet of Things atau IoT. Di pertemuan 9 kita mengenal yang namanya internet. Kemudian di sini ada pengenalan internet. Internet merupakan sebuah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan informasi komunikasi yang cepat dan efisien. Kemudian di sini ada awal mula dari internet. Yang pertama yaitu kelahiran ARPANET pada tahun 1969, kemudian pengembangan protokol TCP/IP pada tahun 1970-an, dan lahirnya WWW atau World Wide Web pada tahun 1990. Kemudian di sini ada perkembangan teknologi internet. Yang pertama yaitu kecepatan transmisi data, kemudian perangkat terhubung, dan yang ketiga yaitu komputasi awan. Kemudian di sini ada dampak internet terhadap kehidupan sehari-hari. Dampak yang pertama yaitu akses informasi global, dampak yang kedua yaitu peluang bisnis baru, dampak yang ketiga yaitu komunikasi instan, dan dampak yang terakhir yaitu terbukanya akses pendidikan. Kemudian di sini ada perubahan gaya hidup yang diakibatkan oleh internet. Yang pertama yaitu gaya hidup digital, yang dimana kita ketergantungan terhadap dunia digital, kemudian sumber informasi utama, kemudian yang ketiga yaitu kehadiran online, dan yang keempat yaitu ketergantungan pada teknologi. Kemudian di sini ada tantangan dan isu terkait internet. Yang pertama yaitu privacy dan keamanan, yang kedua yaitu konten berbahaya, dan yang ketiga yaitu kesenjangan digital. Di sini ada masa depan dari internet. Yang pertama yaitu teknologi 5G, kemudian yang kedua yaitu Internet of Things atau IoT, dan yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa kita sebut sehari-hari sebagai AI. Baik, di pertemuan 10 kita membahas mengenai infrastruktur data dan informasi. Di sini kita yang pertama yaitu memahami infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi merupakan sebuah fondasi penting dalam membangun ekosistem digital yang efisien dan terhubung. Teknologi, sistem, dan proses yang saling terkait ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi yang lebih efektif. Kemudian di sini ada definisi dan konsep dasar infrastruktur data.
Yang pertama yaitu basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua yaitu konektivitas, dan yang ketiga yaitu server dan penyimpanan atau storage. Kemudian di sini ada komponen utama dari infrastruktur data. Komponen pertama yaitu perangkat keras, komponen kedua yaitu perangkat lunak atau software, komponen ketiga yaitu sumber data, dan komponen terakhir yaitu proses dan alur kerja. Baik, di sini ada peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peranan penting dalam organisasi modern, yang dimana ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk melindungi pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Kemudian di sini ada manfaat infrastruktur data yang efektif. Manfaat yang pertama yaitu peningkatan efisiensi, manfaat yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan manfaat yang terakhir yaitu inovasi dan pengembangan produk. Kemudian di sini ada tantangan dalam membangun infrastruktur data. Yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua yaitu sumber daya terbatas, yang ketiga keamanan dan privasi, dan yang terakhir yaitu perubahan teknologi. Kemudian di sini ada teknologi pendukung infrastruktur data. Yang pertama yaitu database dan sistem penyimpanan, yang kedua yaitu jaringan dan konektivitas, dan yang terakhir yaitu analitik dan visualisasi data. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip dari desain infrastruktur data. Prinsip yang pertama yaitu scalable dan tahan lama, yang kedua yaitu keamanan dan privacy, yang ketiga yaitu interoperabilitas, dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Kemudian di sini ada tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data, yang dimana perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data. Saat ini kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things atau IoT dan edge computing. Di pertemuan 11 kita akan mengenal mengenai e-commerce dan e-business, yang dimana e-bisnis ini dapat diartikan sebagai kegiatan niaga atau bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Kemudian yang kedua, cakupan e-bisnis. Cakupan yang pertama yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain management, kemudian yang kedua yaitu e-procurement, kemudian yang ketiga manajemen hubungan pelanggan, dan yang terakhir yaitu enterprise resource planning atau ERP. Kemudian di sini ada pengenalan e-commerce. E-commerce ini merupakan sebuah perdagangan elektronik, yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Kemudian di sini ada aspek-aspek e-commerce. Yang pertama yaitu toko online, yang kedua marketplace, yang ketiga pembayaran elektronik, dan yang terakhir yaitu e-ticketing. Kemudian di sini ada perbedaan cakupan dari bisnis dan e-commerce. E-bisnis ini lebih luas dan mencakup semua aspek operasi bisnis yang dilakukan secara elektronik, sedangkan e-commerce ini lebih fokus pada transaksi komersial online. Kemudian di sini ada perbedaan fokus dari aktivitas e-commerce dan e-bisnis. E-bisnis ini mencakup proses internal dan eksternal perusahaan, termasuk produksi, pasaran, dan penjualan. Kemudian sedangkan dari e-commerce tersendiri ini berfokus pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Kemudian di sini ada contoh implementasi dari e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis merupakan perusahaan penggunaan sistem ERP untuk mengintegrasikan dan mengelola operasi bisnis mereka, atau menggunakan CRM untuk melacak interaksi pelanggan dan meningkatkan layanan. Sedangkan e-commerce ini merupakan sebuah toko online seperti Lazada atau Shopee yang menjual produk langsung kepada konsumen melalui platform online. Kemudian di sini di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan 12, kita akan membahas mengenai perancangan sistem. Yang dimana perancangan sistem ini merupakan sebuah proses merancang dan menentukan spesifikasi dari suatu sistem yang akan dibangun atau diubah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu. Di sini ada contoh dari perancangan sistem. Yang pertama yaitu sistem manajemen inventaris, dan contoh yang kedua yaitu sistem informasi di bidang akademik. Kemudian di sini ada pentingnya perancangan sistem. Kepentingan yang pertama yaitu tentu saja efisiensi, kemudian kemudahan penggunaan, kemudian keandalan, dan yang terakhir yaitu kejelasan.
Nah, di sini pembahasan terakhir yaitu ada manfaat perancangan sistem. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sistem, yang dimana perancangan sistem yang baik dapat meningkatkan kualitas sistem dengan memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan penggunaan dan tujuan bisnis. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi resiko kegagalan, dan yang ketiga yaitu mempermudah pemeliharaan. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.